Hai semuanya, kami dari kelompok B SMP Regina Paci Surakarta. Kelompok kami terdiri dari 4 orang loh. Nama saya Jesslyn Ivana, absen 17 dari kelas 8A. Saya Nathaniel Samuel Jojo, absen 25 dari kelas 8A. Hai, saya Bintang Sriwahcu Krisna Dikaela, absen 7 dari kelas 8A. Hai, nama saya Deo, absen 20 dari kelas 8A. Pada video kali ini, kami memberi judul Langkah Cerdas untuk Generasi Emas. Tentu sebagai generasi muda, kita harus belajar sejak dini agar dapat meraih cita-cita di masa depan dan membuat Indonesia berkembang lebih lagi. Maka dari itu, kita harus bisa merdeka belajar. Lalu, apa sih merdeka belajar itu? Dan akankah merdeka belajar berdampak pada mutu pendidikan Indonesia? Semua pertanyaan itu akan kita bahas di video ini. Baik, kalau begitu selamat menyaksikan. Nah, apa sih merdeka belajar itu? Merdeka belajar adalah sebuah konsep belajar yang menerapkan pembelajaran dengan mengutamakan kreativitas siswa dan guru tanpa dibatasi suatu kurikulum. Lalu apa tujuan sistem merdeka belajar ini? Tujuannya yang hendak dicapai yaitu membebaskan guru dan siswa sesuai kreativitas yang dimilikinya. Apakah pelajar di Indonesia sudah merdeka dalam belajar? Jawabannya adalah belum. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya kompetensi dan minat siswa dan kurangnya menginovasi hal yang baru. Kalian tahu gak sih, sistem pendidikan di Indonesia sendiri ada di peringkat ke-74 dari 79 negara dari hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA 2018 dengan kemampuan membaca, sains, dan matematika yang tergolong cukup rendah. Selain itu, kenapa harus diterapkan merdeka belajar? Agar baik guru atau siswa dapat berekspresi mengenai sebuah materi, menciptakan belajar lebih menyenangkan, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, dan tentunya tidak menuntut murid satu dan lainnya untuk menjadi sama. Dalam melaksanakan merdeka belajar, kita menemui beberapa masalah. Yang pertama, kurangnya sikap karakter, terbatasnya teknologi dan internet, kurangnya minat siswa terhadap ajakan merdeka belajar, diikuti dengan adanya perubahan sosial karena pandemi yang belum bisa diikuti oleh beberapa siswa. Metode pembelajaran akan berubah seiring berjalannya waktu dan membutuhkan kecerdasan dalam teknologi. Padahal, kemampuan siswa Indonesia dapat dibilang tergolong rendah. Sebagai generasi muda, apa saja sih solusi yang dapat kita berikan terkait kendala merdeka belajar? 1. Meningkatkan merdeka belajar, beradaptasi mengenai perubahan sosial yang terjadi saat ini. Mempelajari berbagai cara tentang penggunaan sistem IT atau teknologi. Yang terakhir adalah tetap berpegang diri pada Tuhan. Teknis pelaksanaan merdeka belajar dapat dimulai dengan refleksi diri untuk menyelesaikan masalah tentang kondisi gawat darurat pendidikan di Indonesia. Mengeksplorasi konsep, melakukan kolaborasi, melakukan pemaparan tentang analisis peluang tantangan, elaborasi pemahaman yang terakhir adalah koneksi antar materi. Selain itu, kita juga memberikan beberapa contoh langkah emas, seperti pembentukan karakter, yaitu disiplin, bekerja keras, dan berjiwa sosial tinggi, serta membuang sifat-sifat malas. Tidak terasa nih, kita sudah hampir di ujung pembahasan materi kali ini. Nah, sebagai pelajar di Indonesia, mari kita membantu mencegah perubahan iklim. Yang pertama, menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Yang kedua, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Dan untuk yang terakhir yaitu melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Jangan lupa untuk like video kami ya, karena satu like sangat berguna bagi nilai kami loh. Jangan lupa untuk selalu menerapkan merdeka belajar. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain waktu.
Thank you.